Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semangat pagi guys. Aku sampai bikin status hari ini. Tidurku sebentar, bangunnya lama. Semangat tubuhku. Terus ada yang komentar gini. Tidur mas, tidur. Oke, pokoknya niatnya kita baik, tujuannya baik, insya Allah semuanya akan jadi baik. Ya harapan Mas T, ya ini satu usaha, ini satu kemampuan yang bisa saya sumbangkan. Jadi kalau lebih dari itu mungkin saya belum sanggup, tapi aku yakin dan percaya selama tujuan kita baik, Allah juga akan ukur yang baik dengan yang baik juga. Oke. Semangat pagi, semangat buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam dan juga luar negeri. Salam kenal tentunya untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang saya ucapkan. Teman-teman yang baru atau yang lama, mungkin ya, yang mau-mau saja mau support Mas Tulus, silahkan pencet tombol subscribe, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Loncengnya juga dipencet, karena kalau pas Mas Tulus bikin video tayang, ada lagi live, langsung ada notifikasinya ya. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau seperti yang di bawah video. Yang sudah nyawer terima kasih, yang sudah memberikan gift juga terima kasih, sudah komentar-komentar juga semuanya terima kasih. Mohon maaf, Mas Tulus nggak bisa balas satu-satu ya. Pokoknya doa terbaik bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dimurahkan segala urusannya, dan juga selalu dalam lindungan Allah pastinya. Amin. Aku habis minum tolak angin guys, jadi biasa kalau pagi itu suplemen yang aku sukai selain vitamin C kalau perlu. Aku tuh bukan tipikal orang yang harus minum vitamin setiap hari. Kalau memang lagi down atau kerjaan lagi banyak mungkin ya, atau tidur kurang kayak beberapa hari, mungkin akan konsumsi minyak bidara ataupun vitamin. Dan yang paling favorit tuh aku adalah tolak angin guys. Emang wes tuwo berarti. Insya Allah yang nonton semuanya sehat ya. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Kalian yang sedang kurang baik keadaannya secara ekonomi, percintaannya, kemudian secara usaha dan seterusnya yang sedang kurang baik, mudah-mudahan yang kurang baik tadi segera Allah perbaiki. Allah jadikan sesuai dengan harapan kita. Amin ya Allah. Wes mulai Ken, anakmu Ken. Kalau udah ngumpul di balai, ngobrolin kemarin kan ngobrolin sajen segala macam ya, terus ada tambahan nasi box segala macam. Jadi apa ya teman-teman ya,
kalau sudah disuguh sama Tika itu kadang-kadang mereka tuh suka bikin, emang bukan bukan minuman rasa-rasa yang artinya ilegal ya. Ada yang pakai pemanis buatan. Ini pemanis real pakai gula dan seterusnya. Teh paling mentok. Cuman kadang-kadang kalau udah minum teh hangat dikasih batu es tetap aja aku minum. Namanya rame-rame ya guys. Akhirnya jadi perkara di leherku. Dan ya, selamat menikmati. Baik, hari ini kita akan bahas angka 24 ya, sesuai dengan request teman-teman, 24 April 2025. Ada apa saja nanti kita akan bahas. Banyak juga yang meminta Mas Teh membahas soal perekonomian ya, dan nanti juga Mas Tulus akan menanggapi terkait dengan apa efek dari tarif AS, tarif dagang AS yang diterapkan oleh Donald Trump, si presiden yang penuh kontroversial itu. Seperti apa pandangan Mas Tulus terkait dengan ini, nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih detail di video selanjutnya ya, atau di pembahasan kita selanjutnya. Sebelumnya, teman-teman, hari Jumat insya Allah Alhamdulillah kita sudah Allah izinkan ada nasi box. Bahkan nambah untuk sedekah bumi ada 100 box. Saya sudah note ke tim masak yang 100 box pisahkan, nanti kita ijab kabul sebagai sedekah bumi. Ada sekitar beberapa juga di antaranya untuk among-among, setelah itu juga kita pisahkan juga untuk nasi box seperti biasa. Jadi ini luar biasa, tangan Allah luar biasa ya. Sekali lagi, mau percaya mau nggak percaya, tapi tadi malam juga aku ngerasain hawanya lebih dingin, hawanya lebih adem, dan nyatanya memang seperti itu. Kadang-kadang kan kita suka banyak ya orang-orang yang menyangkal, kok Mas Tulus ngomong adem tapi kok aku panas dan seterusnya. Tapi kenyataannya sebagian besar teman-teman yang nonton videonya Mas Tulus merasakan hawa tadi malam, dan mudah-mudahan lagi dan lagi hawa tadi malam itu menjadi pertanda yang baik. Dan mau nggak percaya tapi kenyataannya ada, mau ngomong gimana. Jadi ya wis lah, kita doakan sedekah nasi box kita nanti yang juga kita akan sisihkan buat apa namanya, buat sedekah bumi juga ngomong, mudah-mudahan Allah terima pahalanya, Allah jadikan keberkahan bagi Nusantara, jadi dorongan juga untuk leluhur kita yang lagi ngeruat bumi, kemudian juga pahalanya disampaikan kepada anak-anak bajang atau bayi bajang yang Mas Tulus asuh, amin. Jadi teman-teman, Mas Tulus masih open sampai hari Jumat, sampai besok jam 12 siang ya, maksimal besok jam 12 siang Mas Tulus masih ikutkan teman-teman yang mau ikutan untuk nasi box, among-among, dan seterusnya. Ingat, kalau yang among-among secara khusus harus DM nama yang diamong-amongi dengan nama bapak kandungnya. Oke, seperti itu peraturannya ya teman-teman. Lalu yang tadinya sudah cukup nih guys, jadi ternyata bergeser lagi, nambah lagi, nambah lagi. Mungkin ini izin Allah supaya sedekahnya makin banyak, sedekahnya biar makin semarak. Kalau sedekahnya makin banyak, insya Allah kan akan makin berkah. Intinya seperti itu. Jadi yang masih mau ikutan silakan nanti DM saja kalau misalnya mau menggunakan rekening-rekening tertentu. Tapi kalau mau lewat nasi box ya bisa, nah rekening nasi box maksudnya. Nah, kalau untuk sedekah bumi atau omong-omong yang di bulan ini yang bareng dengan sedekah nasi box, berarti nasinya satu porsi itu harganya 12.000. Jadi minimalnya 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Kalau teman-teman pesan 100 berarti kayak 1.200.000 misalnya gitu. Diakumulasikan minimalnya 12.000, oke? Oke, terima kasih banyak, tanpa terkecuali saja saya hanya bisa bilang terima kasih. Kalau nangis juga capek, kalau nangis juga kadang-kadang ada yang komentar air mata buaya dan seterusnya. Jadi daripada saya nurutin sedihnya saya, kalau diturutin sedih terus. Tapi intinya memang hanya bisa bilang terima kasih. Semoga apa yang jenengan cita-citakan, jenengan tuju, jenengan hajatkan, Allah terima, Allah sampaikan, amin. Dan semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan keberkahan dari Allah. Allah berkahi usahanya, keluarganya, usianya, apapun yang sudah dikerjakan, amin. Dan semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baiknya yang bersedekah semoga segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Nah, pertanyaannya, kalau saya pengen bantu nasi box, rekening donasi nasi box kemana Mas Tulus? Cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, kalian bisa transfer ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Ingat minimalnya 12.000, selebihnya terserah teman-teman ya. Tapi kalau yang punya account banknya Mas Tulus yang lain, silahkan, nggak apa-apa, nanti konfirmasi yang penting ya, biar Mas Tulus tahu ya. Karena Mas Tulus memang menggunakan BCA yang memang digunakan sebagai daily account bank. Jadi buat tiap hari yang dipakai memang
BCA. Jadi kalau yang lain-lain kan memang nggak pernah diisi. Kalau teman-teman memang transfernya ke rekening-rekening yang sudah Mas Tulus miliki dan teman-teman punyanya itu, boleh nggak apa-apa ke rekening itu, tapi tolong dikonfirmasi. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak matur sembah nuwun Gusti berkahi kita semua. Amin. By the way, minyak bidara stoknya masih 3 sampai sekarang masih stay di 3 dan saat video ini tayang mungkin di hari Kamis masih ada pengiriman sampai hari Jumat sore. Kalau lebih dari hari Jumat, hari Senin baru ada pengiriman. Karena Mas Tulus Sabtu itu dari pagi, hari Minggu juga dari pagi kerjaannya. Jadi full banget ya. Hari Jumat kita sedekah bumi, hari Sabtu Mas Tulus nyanyi dari pagi sampai malam, hari Minggunya juga sama pagi sampai malam. Jadi acaranya lumayan padat. Jadi ada pengirimannya di hari Senin maksimal jam 1 siang ya. Oke, yang memesan silakan WhatsApp ke 0857 sebutkan nama alamat lengkap nomor HP yang bisa dihubungi ya teman-teman. Kalau masih penasaran manfaat fungsinya cek di kolom pencarian packing minyak bidara Big Tulus. Nanti akan muncul Mas Tulus jelaskan sedetail-detailnya. Oke, terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat orang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Berapa menit ini guys? 9 menit. Wes, ini guys. Mas Tulus terima saran, tapi kalau teman-teman yang nggak suka silahkan di skip, atau masih suka dengan tontonan tapi nggak suka dengan intermezzonya digeser ke menit 10 ke atas, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. 24 April 2025, ini semakin kesini semakin banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa perekonomian kita memang betul-betul sedang tidak baik-baik saja, keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saya garis bawahi, yang tidak baik-baik saja itu bukan hanya ekonomi saja, tapi dari sisi lain. Ya, dari ancaman musibah, dari ancaman beberapa hal, 2025 ada yang tidak baik-baik saja dengan Indonesia. Kenapa Mas Tulus bilang seperti itu? Karena mendadak Eyang ngeruat bumi, mendadak saya juga berpikir membantu Eyang untuk ngeruat bumi. Ini bukan pertanda yang baik menurut saya. Jadi ada sesuatu yang sedang akan diganjel, ada sesuatu yang sedang akan ditutupi. Jadi bukan hanya secara ekonomi, tapi secara segi yang lain-lain sedang tidak baik-baik saja. Seperti apa ulasannya? Baik, dari segi ekonomi dulu kita geser, karena kita akan bahas ekonomi, percintaan, kesehatan, dan juga musibah di bagian belakang nanti. Secara ekonomi terlebih dahulu, kita sudah lihat ada FOMO ya, katanya ikut-ikutan semua orang beli emas. Nih teman-teman Jakarta nih ya, kalau teman-teman yang nggak tahu, di Jakarta itu lagi rame banget berburu emas. Dari ke Galeri 24 milik Pegadaian, sampai ke Gedung Antam, sampai ke toko emas itu semuanya lagi diserang. Padahal harga jual per gram itu sudah sampai 2 jutaan. Ya, dan ini kayak, aku nggak tahu FOMO apa gimana. Kalau saya jujur, saya sudah berpikir nabung emas itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu, bukan soal FOMO. Kalau toh saya punya sekeping, 2 keping itu sudah tabungan yang lama banget. Karena saya ingat pertama beli ada yang di bawah 1 juta, di 990 ribuan. Saya pernah punya 1 gram yang belinya tuh cuma 990, dan sekarang aku dengar udah 2 juta. Dan ini lagi rame banget FOMO-nya. Mereka tuh lagi mengamankan aset ceritanya. Nggak mau, kan rupiah lagi hancur ya. Rupiah lagi, bukan hancur banget sih, tapi sedang kalah dengan dolar. Kemudian emas kan naik terus. Jadi mereka tuh lagi borong emas. FOMO-nya luar biasa. Aku nggak tahu apakah ini akan berdampak kemana-mana. Cuman ya kalau sudah seperti ini berarti perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi ada sebuah kebijakan yang disampaikan Donald Trump selaku presiden dari Amerika Serikat terkait dengan pajak dagang antar negara ASEAN, termasuk salah satunya Indonesia. Bahkan tadi pagi aku baca kenaikannya sudah sampai di 43%. Jadi barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika itu akan pasti menerima teks atau pajak lebih tinggi, dan di sana mungkin akan lebih mahal. Intinya seperti itu. Nah, banyak juga yang minta ya, teman-teman, pandangan Mas Tulus terkait dengan kebijakan dari Donald Trump ini sebetulnya apa? Apa nanti betul-betul akan memperburuk atau memperparah? Aku jujur secara garis besar hanya menghitung lewat angka dan juga yang disampaikan Eyang. Secara perekonomian, mohon maaf ya, aku jawab supaya teman-teman nggak minta aku terus bikin video ini. Nanti kita akan bahas angkanya sebentar, kita geser dulu, kita selipkan dulu. Ini permintaan teman-teman yang nanya. Secara garis besar, ya, apakah akan berpengaruh? Sangat berpengaruh. Tetapi dari hitungan angkanya, sepertinya, amin,
akan sedikit stabil. Tidak seperti negara lain yang akan oleng, akan parah, akan terpengaruh. Sepertinya kita memang terpengaruh, berkurang atau menurun, tetapi tidak akan sampai dalam tanda kutip ada bahasa terpuruk di sini. Jadi kalau teman-teman berpikir karena kebijakan Donald Trump ini akan menghancurkan perang dagang antar negara, salah satunya Amerika dan juga negara ASEAN ya, kita Indonesia khususnya, secara garis besar akan sangat berpengaruh, tapi tidak akan sampai dalam tanda kutip terpuruk dari hitungan angkanya. Dan sama sarujuk dengan yang sampaikan juga bahwa kemarin beliau menyampaikan akan ada apa namanya, kiamat sandang pangan. Ini sebetulnya dibilang pengaruh atau berhubungan dengan Donald Trump, sebetulnya secara garis besar tidak, tetapi beliau menyampaikan bahwa yang dimaksudkan itu bukan karena disebabkan oleh itu, tetapi karena ulah kita sendiri. Makanya ada orang tadi pagi waktu saya live berkomentar, Mas minta tips dari Eyang dan juga Corondol untuk menghadapi kiamat sandang pangan. Artinya memang harus sumele, harus sareh, harus tenang, harus menahan diri untuk melakukan sesuatu. Artinya kalau kita sudah tenang, kita bisa mawas diri dengan apa yang kita kerjakan, semuanya akan baik-baik saja. Menurut saya sih seperti itu. Jadi tips utamanya menahan diri. Jadi kalau kalian sudah menahan diri, kalian sudah sareh, kalian lebih tenang menghadapi itu, insya Allah semuanya akan baik-baik aja, akan bisa dihadapi dengan baik. Jadi secara garis besar tipsnya itu. Lalu pandangan Mas Tulus, ya mungkin akan berpengaruh, tetapi secara garis besar ini akan, artinya kalau misalnya anggaplah nih ya, Indonesia mendapatkan masalah dari apa yang Donald Trump buat. Artinya terpengaruh atau terprovokasi kemudian sampai punya masalah. Tapi insya Allah jawaban dari Eyang semuanya akan bisa diatasi. Cuma memang butuh bantuan, butuh juga campur tangan dari kita, dari masyarakat Indonesia khususnya untuk tadi dalam tanda kutip Eyang selalu mengingatkan kita untuk sareh, untuk tenang, untuk melepaskan semuanya amarah, nafsu dan seterusnya, sehingga kalau kita tenang, kalau masyarakatnya tenang, tidak gerusah-gerusuh, tidak menggunakan sifat syaitan, artinya tergesa-gesa, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, seperti itu. Jadi pandangan Mas Tulus terkait dengan kebijakan Donald Trump mungkin 1-2 bulan atau 1-2 tahun akan berpengaruh ke titik, dan kalau penurunan saya sudah pastikan ini dari angkanya juga saya melihat pasti akan ada penurunan, tapi secara garis besar apakah kita sampai terpuruk banget gara-gara kebijakan ini? Sepertinya tidak, karena dari hitungan angka di sini poin untuk 2025 sampai terpuruk banget itu belum terlihat, meskipun ada kemungkinan. Secara garis besar saya melihat ada semakin amburadul, semakin hancur, tapi belum dalam tanda kutip terpuruk. Jadi artinya masih harus mewaspadai juga. Tapi bukan berarti ketika kita ngomong seperti ini, oh nggak ada resiko. Nggak juga, semuanya beresiko. Nggak ada yang nggak beresiko. Jadi tetap intinya membeli barang yang penting-penting saja. Jangan FOMO-FOMOan. Kalau mau beli emas ya beli aja. Tapi untuk tujuan nabung, bukan karena ikut geger. Oh takut miskin, takut ini. Jadi mengamankan aset atau mengamankan rezeki kita dari inflasi boleh. Tapi jangan berlebihan. Intinya di situ ya. Oke, nah sekarang coba kita hitung kerezekian lewat angka cantik 24 April 2024. Seperti apa pandangan Mas Tulus ya? Secara kerezekian sebetulnya simbolnya adalah investasi. Lagi dan lagi ya, di angka 24 simbolnya adalah investasi. Dan investasi yang disimbolkan dari angka 24 atau investasi menabung dan seterusnya. Jadi kalau misalnya jenengan kemarin udah ikut FOMO, ikut-ikut ngumpul-ngumpulin emas, aku nggak menyalahkan, tapi kalau berlebihan mungkin ya sesuatu yang berlebihan di mana-mana juga nggak akan enak, nggak akan bagus buat kita. Cuma sekali lagi intuisi yang muncul di balik angka 24 sekarang memang intuisinya adalah menabung, tetapi dalam jangka yang panjang, sama seperti itu. Lalu secara ekonomi Mas Tulus apakah ada peningkatan? Nah, sepertinya nanti pemerintah kita, amin, mudah-mudahan dapat solusi mencari, oke, kemarin kita sudah begini, ekonomi sedang susah, yang mudik begini, ekonomi lagi begini, kemudian pemerintah cari solusi, mudah-mudahan mendapatkan solusi terbaik dan bisa memperbaiki. Nah, dari angka 24 sepertinya juga ada perkembangan baik yang akan kita hadapi, amin, semoga kedepannya ekonomi kita semakin baik, karena 24 air dan juga pintu yang terbuka, 2 ini juga bisa bersimbol rezeki, artinya yang masuk ke pintu yang terbuka tadi. Jadi
sedikit banyaknya teman-teman yang sedang terpuruk sebentar lagi akan bisa sedikit lebih naik daripada sebelumnya, kemudian ada perbaikan-perbaikan, meskipun kalau dibilang drastis enggak, ya secara ekonomi akan bagus banget, enggak sebetulnya. Cuman secara drastis tidak, tapi ada peningkatan. Menurut aku itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, karena dengan menghitung beberapa poin, ada angka-angka yang sepertinya menurut saya memang agak blong di Mei. Mei itu lebih parah ya, hati-hati ya teman-teman. Makanya di sini di bulan April, intuisi-intuisi sebelum dari saya baca dari awal sampai ke akhir bulan di angka 24, saya selalu sampaikan ke teman-teman terkait dengan intuisi selalu investasi dengan jangka panjang, selalu nabung, selalu nyelipkan uang untuk ditabung. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi artinya memang banyak hal yang harus kita cerna di kepala, kemudian kita jadikan bahan bekal di 2025. Dan ini 2025 lagi, sorry. 2026. Jadi 2026 tuh akan sedikit lebih agak goyang. Dan ini memang betul disampaikan ke depannya akan semakin terpuruk dan seterusnya. Kemungkinan ada, tetapi mudah-mudahan tadi saya sampaikan kalau dari simbol-simbol yang kita baca di sini, mudah-mudahan pemerintah kita dapat solusi karena ada perbaikan meskipun nggak signifikan sedikit tapi ada peningkatan. Menurut aku tuh lebih baik ya. Secara garis besar kalau teman-teman mau buka usaha di sini kuliner masih sangat hoki. Usaha kuliner mau jual makanan, restoran, food court, mau jual minuman atau mungkin kayak bakery dan seterusnya, ini makanan-makanan ini masih bagus sekali. Teman-teman yang mau jual minuman bersumber dari air, kemudian bahan pokok, sayuran, dan seterusnya. Ini simbolnya luar biasa bagus. Kalian yang mau berbisnis mengarah ke situ dengan membuka F&B, ini juga satu poin yang cukup baik menurut saya. Nah, pertanahan sepertinya akan sedikit turun ya teman-teman, hati-hati properti di akhir bulan akan semakin buruk dan sepertinya peningkatannya akan sedikit. Makanya tadi saya bilang kalau ditabung dengan jangka panjang mungkin akan bagus, tapi kalau jual beli sepertinya agak kurang. Artinya memang ya kalau dihitung lagi ya dari angka 24, 04, 2025. Paling hoki adalah makanan. Paling hoki adalah sesuatu yang bisa dikonsumsi atau sesuatu yang bisa langsung dimakan. Usaha yang paling cocok. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena ada angka penetral di sini, ada 44 di bagian 2 dan juga tengah. Dan ini menjadi simbol bahwa kalian yang mau buka usaha apa aja boleh, bagus. Cuman bagus banget enggak. Cuman kalau dengan tanya, hoki mana Mas Tulus? Aku mau jualan baju, mau jualan tas, mau buka steam mobil, mau buka salon, mau buka pangkas rambut, sama jualan makanan. Hoki mana? Kalau jenengan bertanya soal itu, saya akan dengan tegas menjawab, hokinya adalah jual makanan. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah oke, di awal bulan mungkin Mas Tulus nahan menyampaikan jangan buka usaha ini, jangan buka usaha itu. Ini yang sudah berencana mungkin jual pecel ayam, sate, dan seterusnya, mau bakery, kue-kuean atau apapun makanan itu, kalian boleh disegerakan di akhir bulan April ya. Masih bagus nanti teman-teman. Bulan 5 yang maksud Mas Tulus itu akan ada sedikit perguncangan, makanya ambil intuisi baiknya di bulan 4 supaya terikat dengan di intuisi yang sekarang. April bagus, Mei kurang bagus ya, hati-hati. Perombakan di bulan Mei ini akan luar biasa karena di 2025 di April ini intuisinya nabung, di bulan 5 ternyata agak kurang baik-baik saja. Bulan 6 nanti sedikit baik, bulan 7 agak kurang baik. Begitu seterusnya. Makanya intuisinya seperti kita tuh disuruh nabung buat dana tak terduga untuk ke depannya. Secara kerezekian itu. Kemudian hutang-menghutang ini juga saya tidak sarankan. Ya, kalau dengan urusan bisnis dan tertentu ada MOU, kemudian memang kita punya uang lebih, nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan maksa diri, oke, ada sebuah istilah begini, kalau nggak ngutang saya nggak punya Mas Tulus. Tetapi juga harus ngukur. Ya, harus ngukur. Bukan berarti, oke, aku percaya Allah pasti akan mencukupi semua kebutuhanku. Allah akan memberikan apa yang kubutuhkan. Cuma kita juga harus ngukur dengan itu. Kalau memang ke depan, oh pekerjaanku ini hasilnya cuma segini, terus ke depan aku harus begini, berarti nggak aman dong, ya kan? Nggak safe dong. Jadi mendingan nggak usah. Jangan dipaksa. Oke, hutang piutang yang memang melibatkan sesuatu yang tidak penting nggak usah. Kemudian meminjamkan uang kepada orang, intuisinya nggak bagus, sorry, mohon maaf. Dalam tanda kutip di sini adalah memang kita nilai kebaikan kita dalam membantu orang lain, tapi intuisinya kurang bagus. Ya, menurut saya di situ. Kalau mau ngasih malah bagus. Jadi kalau sudah intuisinya itu adalah menabung, intuisinya adalah investasi, intuisi terbaik berikutnya adalah sedekah atau memberi dengan ikhlas. Itu pun pada dasarnya harusnya ketika kita sudah betul-betul punya. Jadi jangan sedekah cuma buat gaya, jangan sedekah cuma maksa, atau tiba-tiba blek terus kita masa bodoh dengan pendapatan kita. Itu nggak boleh.
Di bulan ini tidak disarankan itu. Kalau mungkin orang nggak tegaan akan tetap bodoh amat ya. Ah, saya pengen bantu, pokoknya terserah istilahnya. Mungkin itu versi kita. Cuman kalau misalnya kita emang sedang tidak punya dan benar-benar nggak punya, jangan jadi pahlawan kesiangan. Karena kita lebih penting memikirkan diri kita dulu, baru bisa bantu orang lain. Ya, itu intuisinya. Menghutangkan tidak ada hoki-hokinya sama sekali. Sangat buruk malah. Nanti ke depannya kalian akan berhutang terus. Jeleknya di situ karena ini angka genap pengulangannya, bulan genap pengulangannya akan ada terus. Jadi mendingan kita sedekah lah ya, biar kita juga seakan-akan menggambarkan ya, karena sedekah yang diberikan menjadi wujud syukur kita. Kalau kita banyak sedekah, banyak syukur, semuanya akan terus ditambah sama Allah kan. Jadi makanya maunya kan kita mendapatkan berkat terus dari Allah, bukan soal hutang-hutangan terus-terusan. Oke, kalau mau lepas dari hutang, usahakan dari sekarang kurang-kurangi hal tersebut. Secara perekonomian saya sudah sampaikan, saya sudah jawab untuk hati-hati. Kemudian secara percintaan sebetulnya bagus, tidak ada perdebatan-perdebatan khusus, cuma untuk sebagian kecil buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Suaminya ganjil, istrinya ganjil. Ini ganjil akan lebih egois dalam rumah tangga. Sejatinya kalau digambarkan secara keseluruhan, secara universal, 244, 2025 itu tanggal yang romantis ya. Tanggal yang bagus, tanggal yang baik buat teman-teman, maaf yang mungkin selama ini sedang promil ya, untuk proses hamil dan seterusnya, ini boleh segera di dalam tanda kutip diintimkan ya, diintimkan dalam, mohon maaf, berhubungan. Artinya mungkin saran dokter, ramuan dan seterusnya diperkuat, kemudian proses dalam tanda kutip pembuahan, mohon maaf. Tapi itu maksudnya Mas Tulus, semoga teman-teman ngerti. Dan sepertinya pasangan akan lebih apa ya, lebih gila-gila romantis ya. Lebih gila-gila sesuatu yang pengen dibahagiakan ya. Khususnya kaum wanita. Kaum wanita sepertinya akan lebih mudah baper, akan lebih mudah merasa dalam tanda kutip marah, tapi tujuan mereka adalah minta diperhatikan. Itu gambaran yang Mas Tulus perhatikan. Romantis semakin dekat, semakin romantis semakin bagus, dan konflik terkecil adalah justru ini konflik yang muncul dari keluarga dekat. Masih muncul simbol itu teman-teman, hati-hati. Meskipun dalam tanda kutip secara keluarga ini romantis baik-baik saja, tapi ada konflik yang muncul yang datangnya dari orang terdekat, entah mertua, entah adik, entah saudara terdekat. Ini hati-hati untuk itu. Untuk yang sudah menikah, untuk yang belum menikah, kalau mau nikah hoki nggak Mas Tulus? Betul, masih bagus sekali. Teman-teman yang mau menikah, teman-teman yang mau menjajaki dunia baru, ini sesuatu yang bagus. Kalau teman-teman mau mengikuti apa yang saya sampaikan, ambil, mau lamaran, mau nikah, mau ngenembak pacarnya, ambil tanggal 24, 26, 28, dan seterusnya. Ya, ini adalah tanggal yang bagus buat kalian yang mau menjajaki dunia baru. Intinya, khususnya buat yang mau nikah. Kalau yang serius, artinya memang ikrar janji, menjalankan ibadah terlama yang Allah berikan kepada kita, kepada Allah, ibadahnya adalah dengan menikah. Ini satu poin yang bagus buat kalian yang mau menjajaki dunia baru atau yang menikah. Itu poin dari segi itu. Kemudian dari segi keluarga juga sama. Sepertinya nanti bapak ibunya akan lebih kangen sama anak, anaknya akan lebih kangen sama bapaknya gitu ya. Tapi perselisihan justru muncul dari orang ketiga. Contohnya, misalnya punya anak 2. Jenengan tuh perasaan lagi kangen banget sama anak yang pertama. Anak yang kedua ini jadi pemecah. Anak kedua kan jadi kegaduhan di sini. Jadi simbolnya juga masih sama. Secara percintaan juga secara kekeluargaan, secara hubungan antar manusia ya. Ini juga masih sama. Hati-hati juga. Dan sama dengan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi ataupun mohon maaf mahasiswa dan seterusnya, ketika ada rembukan-rembukan tenang di sini, mungkin akan lebih mudah, betul, tapi akan muncul sengkuni-sengkuni yang tidak kita duga adalah orang yang di dalam organisasi itu sendiri, yang justru biasanya yang menjadi provokator adalah justru orang terdekat, yang mungkin disampaikan, kamu harus jadi penasehat di sini, tapi ternyata mereka malah jadi penghasut. Ini hati-hati. Ya, kegaduhan-kegaduhan akan muncul dari orang-orang terdekat yang tidak kita duga sebelumnya. Kok kayaknya orangnya baik-baik aja, ternyata kok mulutnya rombeng misalnya, ini mohon maaf. Itu salah satu poin yang artinya perlu diwaspadai oleh kalian ya. Satu hal itu perlu diwaspadai. Kemudian secara kesehatan sekarang teman-teman. Yes, simbol apa? Lebih ke pernafasan ya, ke alat pernafasan manusia, baik untuk perut, dari hidung sampai perut, telinga, kemudian mohon maaf untuk alat reproduksi, kemudian juga beberapa yang ada lubangnya, artinya mata, hidung, mulut, telinga, ini juga
sesuatu yang mungkin terdampak oleh virus tadi. Dan alergi ini juga salah satu yang muncul yang Mas Tulus baca. Rasa gatal, kemudian mempengaruhi pernafasan ketika sudah alergi, dan juga yang punya sinus. Wah, salah satunya saya kena sendiri nih teman-teman. Dan simbol virusnya di akhir bulan April ini lumayan kuat. Jaga kesehatan ya. Meskipun hanya batuk, hanya flu biasa, saya melihat ada poin yang kurang bagus di sini karena menurut hitungannya secara garis besar ini adalah waktu yang dingin, waktu yang air, dan virus atau bakteri itu paling gampang menyebar, paling gampang menjadi banyak, beranak pinak menjadi beratus-ratus kali setelah mendapatkan media air atau media yang basah. Jamur aja bisa tumbuh cepat ketika rumah itu lembab. Nah, simbolnya itu seperti itu sehingga teman-teman yang di rumah harus waspada, jaga kesehatan. Dan flu, batuk, kemudian sakit kepala tapi cuma setengah, kemudian migrain di bagian belakang, pegal di bagian pinggul, ini juga salah satu hal yang akan lumayan banyak dirasakan. Tapi perlu dijadikan garis bawah, meskipun saya melihat angka kematian karena sakit akan sedikit turun, akan sedikit tidak terlalu banyak seperti yang sebelum-sebelumnya. Allah Akbar, artinya memang masih ada yang harus diperbaiki, harus ada yang dijaga. Salah satunya kesehatan kita, meskipun ini cuma sakit-sakit biasa. Apalagi kalau jenengan punya penyakit bawaan, ada terkontaminasi dengan sesuatu yang artinya bisa mempengaruhi kalian, ini bahaya menurut aku. Ya, seperti itu. Dan dari segi musibah, tadi di awal video juga saya sudah sampaikan bahwa Indonesia sedang kurang baik-baik saja. Jadi kalau jenengan berpikir ekonomi sedang kurang baik-baik saja, ya saya setuju. Indonesia bukan sedang tidak baik-baik saja dari segi ekonomi, tapi tidak baik-baik saja dari beberapa sisi, salah satunya musibah. Cluenya dari mana Mas Tulus bisa tahu itu? Yang tiba-tiba ngeruat. Tiba-tiba ngeruat di 2 gunung. Salah satunya saya sebutkan Merapi. Ya, itu sedang dilakukan ruatan. Kemudian tiba-tiba lintas agama. Ini semuanya jadi satu. Kalau ngeruat cuman Jawa doang, itu mungkin saya masih berpikir, oke, nggak akan terlalu besar. Ini lintas etnis, lintas agama. Ini sudah bukan pertanda bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Ya, hati-hati ya teman-teman. Dan disclaimer di video terdepan sudah jelas sekali, saya nggak pernah paksa teman-teman untuk suka, teman-teman untuk nonton atau apa yang saya sampaikan itu benar atau pasti terjadi. Saya nggak pernah menyampaikan itu. Tonton video di awal yang sudah saya tulis jelas-jelas, saya ngomong dengan lantang pakai baju kuning. Saya nggak pernah paksa teman-teman untuk suka atau percaya dengan aku sampaikan. Jadi kalau masih ada komentar, masih ada ya orang yang masih ngeramal-ngeramal, masih ada ya orang-orang yang minta tsunami, itu udah nggak akan saya gubris. Ngotorin tangan sama cangkemmu tok. Ya, oke. Saya garis bawahi lagi. Pertandanya saya sudah baca dari situ. Kemudian dari hitungan angka, poin-poin apa saja yang bisa terlihat untuk di bulan Mei nanti Mas Tulus. Dan di akhir bulan ini, air masih salah satu yang harus diwaspadai. Angin juga merupakan salah satu poin yang bisa bareng sama air, bisa juga tidak. Ini bisa, kalau dulu gambarannya adalah angin dan air jadi satu, di sini anginnya sendiri, airnya sendiri. Bisa jadi dua-duanya bersatu, bisa dua-duanya berpisah. Jadi hati-hati dengan musibah angin dan juga air di sini. Kemudian yang terakhir, yang paling dominan di sini adalah elemen tanah yang akan dipengaruhi oleh air. Simbolnya adalah tanah yang lembek, tanah yang bisa bergerak, tanah yang kena gempa, tanah yang gunung yang erupsi kemudian meleleh di mana-mana. Simbol tanahnya, simbol gempanya lumayan kuat sekali. Dan hati-hati, berhati-hatilah ketika ada gempa di sini karena poin 2 dan juga 4 merupakan perlambang gelombang yang meskipun tidak tinggi, ya jujur, ada titik-titik tertentu di mana pengulangan dari intuisi tanggal 22 kemarin kan. Kalau teman-teman nonton, Mas Tulus bahas soal gempa, itu intuisinya jatuhnya di tanggal 24, 26, 28. Ini hati-hati. Angka basah. Angka yang kemungkinan juga mohon maaf, ini menjadi salah satu satu hal yang perlu kita waspadai. Kemudian yang terakhir, yang paling kecil di sini adalah kecelakaan di darat, laut, dan juga udara. Ini poin yang paling kecil, tetapi salah satu penyebab meninggal terbanyak. Karena kalau musibah-musibah yang aku baca ini sedang kurang baik-baik saja di beberapa sisi. Kemungkinan korbannya mungkin bisa juga banyak, tapi insya Allah tidak akan terlalu signifikan. Justru yang
cenderung terkecil dari elemennya, tapi justru korbannya terbanyak. Ini satu poin yang harus kita garis bawahi, bahwa apa? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang ada sesuatu, Dek. Indonesia sedang ada sesuatu yang memang sedang harus diperbaiki. Artinya dari akhlak kita sebagai masyarakat, pemerintah kita sebagai pemimpin, dan juga tabiat kita, amarah kita, nafsu kita harus ada yang kita kontrol. Intinya bukan cuma ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, tapi secara ancaman musibah Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Itu hitungan yang Mas Tulus sampaikan. Sorry sekali, Mas Tulus juga melihat elemen udara di sini yang lumayan kuat ya, di bagian angka 24422025. Kecelakaan pesawat salah satu poin yang sepertinya akan lumayan menjadi kendala. Atau mungkin nauzubillah min dzalik, kemungkinan akan terjadi, akan ada jatuhnya pesawat dan seterusnya. Mungkin simbolnya kecil, jadi mungkin pesawat kecil atau hanya treble biasa, tapi tetap harus diwaspadai tentang itu ya. Oke, terima kasih banyak, semoga manfaatnya Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi disclaimer. Sebelum nonton video, silakan ditonton video disclaimer di bagian depan. Jadi nggak perlu ngotorin cangkem dan tangan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih. Suka ditonton, tidak suka silakan di skip. Kalau saya terkesan gue itu pinter, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud sama sekali menjadi orang pinter atau sosok pinter ngajarin, nggak ada, demi Allah. Di sini kalau saya terkesan seperti itu, saya minta maaf karena saya nggak ada maksud di situ. Oke, terima kasih, sehat berkah untuk kita semua ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang dalam tanda kutip sedang belum bekerja, mungkin sedang terpuruk atau sedang kurang baik-baik saja secara keuangan, perjodohan, permasalahan apapun, semoga Mas Tulus doakan segera membaik keadaannya. Yang belum cepat kerjaan, cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat kita semua segera Allah kabul. Amin ya Allah. Dan semoga teman-teman yang jual aset segera terjual. Kalian yang sekarang sedang merintis usaha, semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Dan teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa meneh? Senengane ngempur sing ora-ora ya condol. Dadi rada deg-degan aku. Wes guys, intinya seperti itu. Mudah-mudahan video ini manfaat. Kalian pengen Mas Tulus bahas apa lagi setelah video ini tayang? Kalian silakan gencar-gencar DM saya di Instagram. Karena untuk Jumat, Sabtu, Minggu saya masih belum tentukan mau bahas video apa ya. Setelah nonton video ini, oh aku pengen Mas Tulus bahas ini. Silahkan share, silahkan infokan ke Instagram atau ke DM-nya WhatsApp-nya Mas Tulus yang sudah punya dengan link beritanya. Lebih saya sarankan komentar di postingan YouTube atau DM ke Instagram di bigtulus_official. Oke? Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe buat yang mau-mau. Insya Allah besok-besok kita masih diberikan kesehatan. Mas Tulus akan buat video lagi buat temenin kalian ya. Sehat berkah bagi kita semua. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.